warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Daniel, dosen pengampu mata kuliah manajemen peserta didik. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan membahas dan mengkaji tentang tahapan-tahapan dalam manajemen peserta didik. Nah, jadi sebagai materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu tentang pengertian manajemen peserta didik, kemudian fungsi manajemen peserta didik itu apa, kemudian tujuan dari manajemen peserta didik itu apa. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ketujuh, kita akan membahas tentang tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengelolaan peserta didik. Ataupun yang kita sebut dengan manajemen peserta didik. Nah, untuk yang pertama, kita lihat dulu. Apa tujuan dari kita mempelajari tahapan-tahapan dalam manajemen peserta didik? Yang pertama, yaitu teman-teman mahasiswa semua diharapkan untuk pada akhir perkuliahan kita untuk materi ini adalah mampu menganalisis tahapan manajemen peserta didik. Di mana kita tahu bersama bahwa konsep manajemen itu pada dasarnya memang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kita lihat bagaimana tahapan manajemen peserta didik dalam konteks lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dalam proses manajemen peserta didik dan memberikan solusi. Jadi ketika sudah mempelajari apa saja tahapannya, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi apa saja sih masalah yang ditemukan dalam pengelolaan siswa. Dan kita nanti akan mencarikan apa saja solusi alternatif yang bisa diberikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu merancang langkah-langkah perencanaan dan evaluasi manajemen peserta didik yang sistematis dan terukur. Jadi kita dalam merencanakan dan mengevaluasi pengelolaan peserta didik, itu harus dilakukan secara sistematis dan pastinya itu terukur. Supaya apa? Supaya mudah dalam kita melakukan penilaian, ada tolak ukurnya. Kemudian yang terakhir itu adalah teman-teman mahasiswa nanti diharapkan mampu menyusun skema proses manajemen peserta didik sesuai kebutuhan lembaga pendidikan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga pendidikan kita itu banyak. Ada lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Itu seperti MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah. Kemudian di bawah Kemendikbud ada sekolah menengah pertama SMP dan SMA. Kemudian di bagian kejuruan, di tingkat kejuruan, itu ada SMK dan MAK ataupun Madrasah Aliyah Kejuruan. Teman-teman mahasiswa sekalian, ini 4 tujuan pembelajaran untuk materi kita hari ini. Dan selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana sih sebetulnya konsep dari manajemen peserta didik ini. Jadi yang pertama itu konsep manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik itu dapat dipahami sebagai serangkaian proses yang dirancang untuk mengelola, mengatur, dan mengembangkan peserta didik dalam lembaga pendidikan secara sistematis dan terarah, agar proses pendidikan berjalan secara efektif dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Jadi
konsep manajemen peserta didik ini bisa kita simpulkan sebagai suatu proses yang dirancang untuk mengelola peserta didik di lembaga pendidikan. Nah, untuk apa proses itu dirancang? Nah, untuk apa konsep manajemen peserta didik itu ada? Nah, tidak lain dan tidak bukan. Nah, itu adalah untuk bagaimana sekolah, bagaimana lembaga pendidikan bisa mengelola siswanya. Nah, bisa mengelola siswanya itu dari mulai dia masuk sekolah, masuk ke sekolah tersebut sampai kepada dia nanti menjadi alumni ataupun lulus. Nah, jadi semua yang terjadi di sekolah itu di-manage. Nah, itu diatur sedemikian rupa supaya apa? Supaya semua yang dicantumkan, semua yang diharapkan dalam visi misi pendidikan, visi misi sekolah, itu tercapai semuanya. Nah, caranya bagaimana? Kita memanage. Nah, kita atur semuanya. Kita buat arahannya, kita buat tolak ukurnya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan manajemen peserta didik. Nah, oke. Kemudian kita berbicara tentang tahapan. Nah, tahapan manajemen peserta didik. Nah, jadi setiap kegiatan, setiap proses, setiap sistem, nah itu ada tahapan-tahapannya. Nah, itu yang dinamakan sebagai konsepnya itu sistematis. Nah, dia ada tahapan yang dilakukan. Nah, oke. Yang pertama, nah, ada planning. Nah, ataupun disebut dengan perencanaan. Nah, kemudian yang kedua ada actuating. Nah, ataupun pelaksanaannya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada controlling. Nah, itu bagaimana proses pengawasan. Dan yang terakhir itu ada evaluating. Nah, itu bagaimana proses pengevaluasian. Nah, jadi teman-teman semua berbicara tentang manajemen peserta didik, nah itu semua bermuara pada konsep manajemen. Nah, jadi dalam manajemen itu kan ada manajemen peserta didik, ada manajemen kurikulum, ada manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ataupun manajemen SDM, ada manajemen humas. Nah, semua konsep manajemen yang dipecah-pecah tersebut untuk pengelolaan pendidikan, nah itu konsep utamanya itu adalah teori manajemen itu sendiri. Nah, teori manajemen itu sendiri, dan teori manajemen itu bisa dilihat dari tahapan-tahapannya. Nah, dia misalkan konsep manajemen dari Edward Deming. Nah, jadi ada konsep manajemen dari si Deming. Nah, si Deming. Nah, dia mencetuskan konsep manajemen itu menjadi 4 proses ataupun yang disebut dengan PDCA. Nah, PDCA. Nah, jadi Deming itu mengkonsepkan bahwa manajemen itu adalah PDCA. Nah, itu ada plan bagaimana mereka merencanakan, kemudian do setelah direncanakan itu dilakukan, do. Nah, kemudian yang ketiga itu ada check. Nah, setelah dilakukan pelaksanaannya kemudian dicek. Atau bahasa lainnya itu seperti controlling ataupun pengawasan. Kemudian yang terakhir itu adalah act. Nah, setelah dicek dulu sesuai dengan prosedurnya atau tidak, kemudian dia action. Nah, jadi itu dari konsep Deming. Kemudian yang kedua itu ada konsep manajemen itu adalah dari si Robert Terry. Nah, ini konsep yang paling sering digunakan dalam kajian manajemen, yaitu ada POAC. Nah, ataupun kita di keilmuan manajemen itu sering bacanya itu adalah POAC. POAC. Nah, jadi ada planning, kemudian ada organizing, kemudian ada actuating dan controlling. Nah, jadi
empat konsep utama dalam manajemen. Nah, sedangkan dalam teori manajemen peserta didik, nah kita memegang konsep PACE. Nah, kalau dibacanya itu PACE. Nah, tapi PACE ini bukan dalam artian PACE panggilan orang timur ya. PACE. Nah, itu kalau PACE itu abang namanya. Nah, tapi kalau dalam konsep manajemen peserta didik, nah itu PACE itu apa? Nah, PACE itu adalah planning, perencanaan, actuating, pelaksanaan, kemudian controlling, pengawasan, dan terakhir itu adalah evaluating ataupun proses evaluasi. Nah, supaya mudah diingat, nah kalau tadi konsep manajemen secara umum itu adalah POAK, nah mudah kita hafal, kita ingat saja. Kalau berbicara tentang tahapan manajemen peserta didik itu adalah PACE. Nah, ingat aja PACE. Nah, jadi itu lebih mudah untuk dipahami. Nah, oke. Kemudian kita lihat ini satu-satu. Nah, yang pertama, perencanaan peserta didik. Nah, apa itu perencanaan peserta didik? Nah, tahapan awal berupa analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen, seleksi, hingga penempatan. Nah, perencanaan perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang ideal, kebutuhan ruang, fasilitas, dan program-program yang menunjang pengembangan potensi siswa. Nah, jadi kepala sekolah dan tim manajemen di sekolah tersebut itu sangat berperan dalam tahapan ini untuk menentukan apa? Menentukan kriteria penerimaan, menentukan pengelompokan kelas, menentukan strategi pembinaannya itu bagaimana. Nah, yang pertama, nah kita lihat secara tahapan-tahapannya. Yang pertama, bagaimana sekolah merencanakan peserta didik itu adalah dengan menganalisis kebutuhan peserta didik. Nah, kita lihat dulu kebutuhan peserta didik kita itu bagaimana. Nah, apa peserta didik seperti apa yang kita butuhkan? Nah, analisis kebutuhan peserta didik. Kemudian masuk ke tahapan kedua, itu adalah menyusun kriteria dan kuota penerimaan siswa baru. Nah, jadi sekolah setelah menganalisis kebutuhan peserta didik, nah itu melakukan penyusunan kriteria. Nah, jadi penyusunan kriteria siswa yang kita terima itu bagaimana? Nah, kriteria siswa yang mau kita jadikan sebagai siswa kita itu bagaimana? Nah, apa saja kriterianya? Kemampuan yang dikuasai itu apa? Nah, kemudian yang kedua itu ada kriteria dan kuota penerima siswa baru. Nah, jadi kuota penerima siswa baru itu juga harus kita perhatikan. Nah, supaya apa? Supaya jangan sampai ketika kita menerima siswa baru itu daya tampung kita rendah. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi itu tidak efektif dalam proses pembelajaran nantinya. Ditakutkan seperti itu. Nah, jadi kita juga harus menentukan kuota penerimaan siswa baru. Jangan ini kita buka terus-terusan kita buka penerimaan siswa baru, sedangkan daya tampung kita rendah. Nah, itu tidak dibolehkan. Nah, itu harus sesuai. Nah, perbandingannya itu harus sesuai. Kemudian yang ketiga itu adalah proses menyusun program orientasi dan pengelompokan kelas. Nah, program orientasi dan pengelompokan kelas itu bagaimana kita mengenalkan suasana pembelajaran di sekolah kita. Nah, kemudian ada pengelompokan kelas. Nah, apakah kelas itu dikelompokkan berdasarkan kriteria tadi? Misalkan ada sekolah yang mengelompokkan siswa laki-laki saja dengan perempuan saja dipisahkan, ataupun dicampur, akan tetapi pengelompokan kelas itu dilakukan berdasarkan tahapan ataupun tingkat intelijensi dari siswa tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah menyusun program pengembangan minat bakat. Nah, ini paling penting sebetulnya. Nah, kenapa saya sebutkan lebih paling penting? Karena siswa itu memang harus dikembangkan minat dan bakatnya. Nah, karena sekolah itu bukan hanya bertanggung jawab
sebagai penyedia proses pendidikan. Nah, akan tetapi sekolah itu juga berperan penting dalam pengembangan minat dan bakat. Nah, oke. Kita masuk ke tahapan kedua. Nah, di tahapan kedua itu ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan manajemen peserta didik. Nah, ini boleh diperhatikan secara seksama bahwa pelaksanaannya itu dimulai dari penerimaan peserta didik. Nah, itu ada seleksi dan penempatan. Kemudian yang kedua itu ada pembinaan dan pengembangan akademik dan non akademik. Nah, dia pembinaan non akademik dan akademik itu proses pembelajaran di kelas dan ekskul, bisa jadi ekskul. Kemudian yang ketiga itu ada kegiatan penunjang ekstrakurikuler dan kegiatan sosial lainnya. Nah, ini juga termasuk ya. Kemudian yang keempat itu ada administrasi pencatatan pengembangan peserta didik. Nah, jadi setelah berbagai kegiatan akademik dan non akademik, aspek administrasi juga jangan dilupakan. Nah, aspek administrasi dan pelaporannya. Apakah itu absen kelasnya, apakah itu pelaporan nilai siswa, itu untuk dilihat sejauh mana perkembangannya. Nah, kemudian ada pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling ini sebetulnya adalah salah satu aspek penting dalam manajemen peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kelulusan dan alumni. Nah, jadi pelaksanaan manajemen peserta didik itu seperti yang saya sampaikan di awal bahwa konsep dasar manajemen peserta didik itu adalah bagaimana kita mengelola siswa. Nah, itu dari pertama dia masuk sampai dia lulus. Nah, dari pertama masuk sampai dia lulus itu adalah proses bagaimana kita memanage siswa di sekolah. Nah, itu harus dipahami. Nah, kemudian ada pengawasan. Nah, tahapan yang keempat itu ada pengawasan. Nah, pengawasan dilakukan secara berkala melalui monitoring kehadiran, absensi, keterlibatan siswa pada kegiatan sekolah, serta pemantauan perilaku dan sikap. Nah, pengawasan melibatkan wali kelas, BK, dan kepala sekolah agar setiap masalah peserta didik bisa diidentifikasi dan ditangani lebih awal. Nah, ini berbicara tentang pengawasan. Beberapa tahun belakangan, aspek pengawasan ini adalah hal yang paling krusial dalam pendidikan kita, terutama dalam manajemen peserta didik. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Itu bisa kita lihat dari peningkatan jumlah bullying di sekolah. Nah, bullying di sekolah itu menyebabkan dampak yang tidak sedikit. Bisa jadi trauma, bukan hanya trauma dari segi fisik ataupun luka-luka atau memar segala macam, kontak fisik. Akan tetapi juga bagaimana kita memandang bullying ini juga berpengaruh terhadap perilaku. Berpengaruh juga terhadap psikis dari si siswa tersebut. Nah, ini konsep pengawasan ini adalah yang paling penting untuk diperhatikan. Nah, kenapa? Karena ketika siswa tidak diawasi maka dia akan melenceng. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada pengevaluasian. Nah, jadi ada penilaian akademik dan non akademik, yaitu ulangan harian, ujian semester, ujian kenaikan kelas. Nah, semua penilaian akademik ini untuk apa? Nah, untuk evaluasi menjadi dasar rekomendasi program pengembangan selanjutnya. Nah, jadi bagaimana sekolah itu menilai kemudian menjadikan nilai itu sebagai rekomendasi untuk kedepannya. Oke. Identifikasi masalah dalam manajemen peserta didik. Nah, ini bisa dilihat. Nah, tahapan, contoh masalah, dampak, indikasi, solusi. Nah, dilihat dari aspek mana? Dari aspek tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Nah, ini bisa dilihat secara seksama nanti. Untuk apa? Nah, ini terakhir kita ada studi kasus contohnya. Nah, ini mahasiswa sekalian, karena beberapa hal dan waktu kita terbatas,
silahkan ditonton video ini dengan seksama dan dilihat di akhir pertemuan ini ada tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa semua. Nah, jadi ini ada saya kasih tugas, kemudian pertanyaannya, kemudian nanti jawabannya itu silahkan dikirimkan pada Google Form, link di YouTube, video YouTube yang tertera di bawah di deskripsinya. Nah, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.